Pemirsa Metro TV Lampung, di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, diantaranya realisasi investasi 2023, Lampung peringkat 5 di Sumatera. Ini kata Demokrat Lampung soal pertemuan Puan Maharani dan AHY di Jakarta. Jemaah rawan tersesat di Mina. Pawai Budaya HUT Bandar Lampung ke-341, kenalkan budaya Nusantara. Terakhir, WSL Kuripo resmi ditutup. Ini daftar peraih juaranya. Nah, ini ya, apa namanya, investasi Lampung ini peringkat kelima ini patut disyukuri ya. Artinya memang ada banyak penanam modal yang mau membuat usaha di Lampung. Ini membuktikan bahwa satu, kepastian hukum di Lampung bagus, kemudian keamanannya juga bagus, segala macam. Artinya peringkat 5 itu juga ngikut gitu, peringkat 5 dari seluruh Indonesia. Artinya Lampung ini aman, kemudian kepastian hukumnya bisa jadi bagus gitu loh. Kemudian mungkin perizinan, pengurusan segala izin segala macam itu juga bagus. Nah, ini yang harus kita apresiasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jemaah lansia rawan tersesat di Mina itu. Ini karena memang tahun ini memang diutamakan lansia. Itu yang memang harus kerja keras para petugas haji Indonesia untuk mengawasi para jemaah, karena memang sebagian besar adalah lansia. Jadi ya ini PR terbesar tidak seperti musim haji tahun lalu gitu. Ya seperti itu. Mungkin karena 2 tahun pandemi, terus tahun ini kembali pertama digelar pelaksanaan. Tahun kemarin pertama digelar dengan terbatas. Tahun ini karena lansia cukup banyak antriannya, maka lansia diprioritaskan. Sampai akhirnya tapi ya itu dengan memprioritaskan lansia, artinya memang ada konsekuensi yang harus diterima oleh petugas haji. Mereka harus bekerja keras untuk mengawasi lansia. Di mana lansia itu mungkin sudah mulai karena umur mulai pikun, fisiknya juga kenikmatan gagahnya sudah mulai ditarik, fisiknya udah mulai menurun, kemudian juga mungkin daya tahan tubuh betul. Gitu. Itulah yang jadi tantangan petugas haji sendiri. Kita beralih ke lampungpos.id yang pertama. Kondisi jemaah haji Lampung di Tanah Suci menjelang puncak haji. Persiapan menghadapi Idul Adha, pemeriksaan hewan kurban. Tantangan besar dari hasil pertandingan Indonesia melawan Argentina. Terakhir, peresmian gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Oke, masih berputar masalah haji ya. Ini kondisi jemaah haji ini harus dipantau terus. Bagaimana apalagi ini menjelang puncak haji. Puncak haji itu pada tanggal 27, 28 nanti ya. Kalau informasi sih di Tanah Suci Idul Adha tanggal 28, artinya Arafahnya tanggal 27 gitu. Ini harus benar-benar bagaimana kesiapan mulai dari tenda di Mina, tenda di Arafah, kemudian tenda atau tempat istirahat di Musdalifah. Itu memang harus disiapkan oleh panitia haji, dalam hal ini pemerintah Kementerian Agama. Ya ini juga harus sempurna karena memang mereka harus paham bahwa kondisi jemaahnya juga lansia itu tadi gitu ya. Bagaimana kondisi cuaca dingin, panas segala macam itu harus dipersiapkan mereka untuk bisa membantu para jemaah untuk mempertahankan atau bertahan dari segala cuaca yang dialaminya saat puncak haji gitu. Karena memang haji ini memang di 3 tempat itulah gitu, atau haji puncak. Sebenarnya sih haji itu adalah Arafah. Kalau memang dari anjuran dari Rasulullah, haji itu adalah Arafah. Kalau sudah Arafah selesai. Tapi memang rangkaian Arafah itu adalah Armina, Arafah, kemudian Musdalifah dan Mina gitu loh, sampai selesai. Itu orang baru setelah tahallul baru selesai dia melakukan rukun haji gitu ya. Nah, itu yang kedua tentang hewan untuk kurban ya. Itu memang sejak Idul Fitri lalu memang sudah mulai penyakit LDS ini mulai mengganggu petani dan masyarakat sebagai konsumen. Nah, itu sekarang mulai diperhatikan pemerintah lagi bagaimana hewan-hewan yang awal kali dikurbankan ini jadi hewan kurban di Idul Adha ini bisa
benar-benar kualitasnya bagus, bukan hanya dagingnya saja yang banyak dan bagus, tapi memang bebas penyakit. Karena gitu, kalau sudah masuk penyakit itu dikhawatirkan dia akan subhat atau kehalalannya mulai diragukan kalau udah mulai penyakit. Oke. Pemirsa, kita beralih ke sai100fm.id. Yang pertama, Ed Sheeran pecahkan rekor kehadiran penggemar di Stadion MetLife. Sempat vakum 18 tahun, The Course akan ajak penggemar bernostalgia dalam konser Oktober mendatang. Live action One Piece akan tayang perdana 30 Agustus 2023. Squid Game, The Challenge rilis teaser dan hadirkan wajah baru. Terakhir, Cruise akan gelar konser Cruise Hall di Jakarta. Oke, terutama The Course ya, karena dia akan melakukan konser di Indonesia 18 Oktober nanti gitu, itu tepatnya di Ancol. Itu menjadi menjadi salah satu rangkaian konser-konser musik yang mulai diadakan di Indonesia semakin rentangnya semakin dekat, semakin banyak yang konser gitu ya. Kemarin itu mulai dari di Lampung sendiri ada Noh kemarin ya, konser, kemudian juga kemarin itu ada Gigi. Kemudian ada beberapa musisi Indonesia. Nah, kemudian ada Coldplay ya. Ini ada The Course. The Course ini adalah salah satu grup musik legendaris ya. Karena memang sejak dulu mereka sudah mulai terkenal dan beberapa albumnya juga sangat laris di Indonesia. Jadi makanya ini untuk mengisi setelah vakum, mereka mengisi kekosongan itu, akhirnya muncullah konser mereka dengan membawa walaupun lagu-lagu nostalgia ya, tapi memang penggemar-penggemarnya sudah merasa haus untuk mendengar bagaimana perform mereka di nanti kita tunggu tanggal 18 Oktober di Ancol dalam konser The Course. Artinya penggemar musik di tanah air sudah tidak sabar untuk menunggu konsernya ya gitu ya Bang ya. Oke. Ada yang menarik lagi Bang di sai100fm.id? Nah, paling ada Squid Game ya. Squid Game itu ternyata mereka The Challenge rilis itu perdana dihadirkan ya dalam perdana ini ya, itu ada wajah baru rilis wajah baru teasernya. Nah, ini memang apalagi The Squid Game ini memang banyak sekali penggemarnya di Indonesia, bukan hanya di Indonesia sebenarnya, tapi di Indonesia juga cukup banyak. Bagaimana game-game yang mereka kait-kaitkan dengan gamenya sama dengan game-game di Indonesia gitu. Itu tentunya akan ditunggu juga oleh pemirsa. Oke. Baik Bang, terima kasih sudah hadir di Metro TV Lampung. Pemirsa, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, dan dengarkan sai100 FM serta kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.